Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sopianti. Saya dari kelas 2A dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terapi zikir ya, khususnya untuk halusinasi pendengaran. Nah, di sini judulnya itu diambil dari jurnal yang berjudul adalah penerapan terapi zikir spiritual, yaitu zikir terhadap tanda gejala halusinasi pendengaran. Nah, di sini definisi halusinasi dulu ya, harus tahu gitu. Nah, terapi ini adalah dikhususkan untuk yang mempunyai gangguan seperti halusinasi. Nah, di sini halusinasi adalah suatu gangguan persepsi ya, dimana klien ini mempersepsikan sesuatu ini yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu ya. Jadi mengada-ngada gitu ya. Kadang misalkan ada seperti bisikan-bisikan gitu ya, ataupun ada misalkan perintah-perintah yang memang sebenarnya tidak ada, namun dia mengada-ada hal tersebut gitu ya. Itu adalah halusinasi. Nah, selanjutnya di sini gejala dari mengalami masalah halusinasi ini adalah misalkan adanya kita misalkan mendengar suara yang memang ada yang memang menyenangkan, ada yang memang baik gitu ya, suara yang terdengar itu. Ada juga yang memang bersifatnya negatif. Jadi dalam artian menyuruh kita misalkan melakukan hal-hal yang buruk, misalkan supaya kita itu putus asa atau memerintah kita untuk bunuh diri misalkan. Nah, itu adalah halusinasi yang memang membuat seseorang itu akan jadi mempunyai gangguan halusinasi yang memang tidak baik gitu ya. Nah, di sini selanjutnya dampak ya. Dampaknya itu apa sih ketika seseorang menderita gangguan halusinasi gitu ya. Nah, di sini dampaknya itu adalah cukup beragam ya. Namun seperti yang sering terlihat itu histeris gitu ya. Jadi histeris dalam misalkan ketika dia mendengar sesuatu gitu ya, dia itu kadang histeris gitu karena apa yang didengarnya itu adalah yang membuat itu shock gitu ya. Dan ada juga misalkan merasa lemah, dia itu lemah gak bisa apa-apa gitu ya, karena bisikan-bisikan halusinasi itu sangat mengganggu gitu ya. Ada juga yang tidak mampu mencapai tujuannya, jadi dia tuh gak bisa melakukan sesuatu dengan beres, dengan selesai gitu ya. Ada juga ketakutan yang berlebih gitu ya, dan juga pikiran-pikiran yang memang buruk, yang negatif karena dari tadi ya. Jadi ini dari dampak halusinasi tersebut gitu ya. Nah, di sini untuk penata laksanaannya ya, mohon maaf. Di sini jadi kita itu mempunyai beberapa metode, ada yang memang farmakologis dan juga non farmakologis. Nah, jika farmakologis itu adalah menggolongkan atau berkolaborasi dengan tenaga medis dan juga pemberian misalkan obat sejenis golongan antidepresian. Nah, untuk non farmakologi ini banyak sekali metode-metode yang memang sederhana gitu, dapat dilakukan tanpa melibatkan tenaga medis ataupun obat gitu ya. Nah, di sini contohnya itu adalah terapi yang bisa dilakukan itu adalah terapi zikir. Jadi sesuai judul tadi ya, adalah terapi zikir untuk pasien gangguan dengan halusinasi. Nah, di sini terapi zikir ini adalah bisa diterapkan pada pasien yang memang mengalami gangguan halusinasi gitu ya. Karena ketika pasien melakukan zikir itu akan lebih fokus. Jadi dia itu lebih fokus, lebih khusyuk gitu terhadap dia dan juga Tuhannya gitu. Jadi secara tidak langsung adalah jadi komunikasi dengan Tuhannya. Kan kalau kita memperbaiki ibadah kita kan Tuhan juga akan memperbaiki kita gitu ya. Dan juga di sini dampak dari kita atau pasien yang mengalami halusinasi ini ya, halusinasi baik itu pendengar atau yang lainnya, di sini berdampaknya itu halusinasinya itu muncul di mana pasien bisa menghilangkan suara-suara yang tidak nyata. Jadi dampaknya itu pasien ini ketika misalkan terjadi halusinasi ini bisa menghilangkan, jadi agak
jadi menghilangkan suara-suara ataupun hal-hal yang muncul ketika terjadinya halusinasi tersebut gitu. Jadi menekan terjadinya halusinasi ya, ini dampak dari melakukan zikir, terapi zikir tersebut gitu ya. Nah, di sini juga misalkan ketika kita melakukan zikir, kita juga pasti akan merasa relax gitu ya, karena dari secara Islaminya juga itu adalah suatu pengingat kepada Tuhannya, di mana Tuhannya itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang maha memberikan penyayang dan juga pengasih. Jadi dia akan, ketika kita mengingat Sang Maha Kuasa pun akan memberikan kita ketenangan, kasih sayang gitu ya. Nah, untuk contoh doa-doa ataupun zikir untuk terapi halusinasi pendengaran itu banyak sekali, bisa dari memang ayat-ayat Al-Quran ataupun yang memang Asmaul Husna ya, ataupun bisa dari takbir, tahmid gitu ya, tasbih. Adapun di sini untuk contohnya, misalkan di sini doa-doa seperti misalkan doa penyembuh, misalkan Allahumma rabbana si adhibil ba'sya wa shifihu wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughayyiru saqama. Jadi yang berarti, ya Allah ya Rabb manusia, hilangkan penyakit dan berikan dia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Jadi ini adalah doanya, adalah doa yang memang benar-benar memberikan seseorang tersebut meminta gitu ya, meminta kesembuhan. Jadi sangat berhubungan sekali gitu ya. Jadi insya Allah untuk membaca ini banyak-banyak gitu ya, insya Allah halusinasinya juga tidak akan sering muncul. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.